Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Tak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dosa zina, apakah akan diampuni oleh Allah? Perlu sahabat ketahui, zina termasuk dosa besar dan menjadi perbuatan yang paling dibenci Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas melarang zina dalam Al-Quran, yaitu janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam bahasa Arab, zina berarti berbuat nista. Secara istilah, zina dimaknai persetubuhan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Perbuatan zina hukumnya haram dan dosa besar. Sebagai dosa besar dan sangat dibenci Allah, lantas apakah dosa zina bisa diampuni? Dalam sebuah kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali, terjemahan Jamaluddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa zina jika pelaku benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, hindarilah perbuatan menggunjing karena sesungguhnya ia lebih parah atau keji dari zina. Mereka bertanya, bagaimana menggunjing itu bisa lebih parah dari zina? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya seorang laki-laki bisa jadi berzina lalu dia bertobat, maka Allah menerima taubatnya, sedangkan dosa penggunjing tidak bisa diampuni hingga orang yang digunjingnya memaafkannya. Selain itu, dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, setelah Nabi SAW merajam Al-Aslami, seseorang dari Bani Aslam, beliau bersabda, jauhilah perbuatan menjijikan yang Allah larang ini. Siapa yang pernah melakukannya, hendaknya ia merahasiakannya dengan tabir yang Allah berikan kepadanya. Dan bertobatlah kepada Allah, karena siapa yang kesalahannya dilaporkan kepada kami, maka kami akan tegakkan hukuman seperti dalam kitab Allah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam sebuah surah, jika ada dua orang di antara kamu yang melakukannya perbuatan keji, berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 16. Menurut penjelasan dari hadis dan surah Al-Quran ini, dapat kita pahami bahwasanya Allah akan menerima taubat si penzina apabila dia benar-benar telah bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan keji itu lagi. Namun dalam sebuah buku Berguru kepada Jibril, karya Brilli El-Rashid, dijelaskan Muslim yang pernah berzina harus bertobat dan memohon ampunan dari Allah. Selain itu, ia juga harus menyembunyikan aibnya pada siapapun. Maksud dari kutipan tersebut bahwasanya ketika kita telah berbuat zina, maka minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah. Kemudian, aib tersebut harus benar-benar dijaga dari orang lain. Inilah alasan
penzina diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan tentang apakah zina dapat diampuni oleh Allah. Meskipun dapat diampuni, hendaknya kita selalu menghindari perbuatan zina tersebut, karena kita telah mengetahui bahwa berbuat zina itu adalah haram hukumnya. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.